Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pendahuluan senyawa kompleks ya. Jadi kita belajar dulu nih, apa itu sih sebenarnya senyawa kompleks? Apa beda sama dengan apa beda dengan senyawa biasa? Terus bedanya di mana gitu? Kenapa harus disebut senyawa kompleks gitu ya? Nanti pembahasan utamanya di senyawa kompleks ini yaitu mengenai unsur transisi dan yang kedua adalah mengenai senyawa kompleks itu sendiri ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat dulu nih di tabel periode unsur ya. Kalau senyawa yang biasa itu biasanya logongan 1, kemudian dikalikan golong 7 gitu ya, atau apa senyawa namanya itu adalah senyawa ionik yang memiliki ikatan ionik gitu, atau antara non logam dengan non logam gitu, itu namanya ikatan kovalen gitu ya. Nah, ternyata ada senyawa lain nih selain senyawa yang biasa. Namanya itu senyawa kompleks. Nah, senyawa kompleks itu biasanya disusun dari logam-logam golongan transisi gitu. Nih misalnya dari atom Sc atau skandium, dari atom titanium, vanadium, kromium, mangan, fero atau iron ya. Eh, Terus kobalt, nikel, tembaga, zinc, terus bisa juga nih pakai logam Ag, Au gitu ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan pakai senyawa kompleks ini dari logam-logam di golongan 1. Biasanya nih pakai natrium dan kalium gitu ya. Cuma banyaknya senyawa kompleks itu disusun dari logam-logam di golongan transisi itu. Nah, untuk di golongan transisi itu tuh kondisi elektronnya itu tuh dia mencapai ke subkulit D gitu. Nah, konfigurasi menurut Aufbau kan seperti ini ya, 1s2, 2s2, 2p6 dan seterusnya. Kalau mencapai kulit D berarti sampai 3D10 gitu. Nah, terus untuk unsur transisi konfigurasinya gimana? Untuk unsur transisi, konfigurasi elektronnya itu berakhir pada subkulit D. Nah, di subkulit D ini tuh biasanya dia penuh atau setengah penuh gitu. Misalnya nih untuk yang penuh itu berarti kan dia mencapai 3D10 ya. Kalau setengah penuh kan berarti 3D5 atau kurang dari itu gitu. Biasanya disingkat dengan AR 3S2 3D10 nih. Tetapi ada penyimpangan ternyata untuk unsur kromium dan kuprum. Semua unsur transisi periode keempat mempunyai elektron pada kulit terluarnya itu 4s2. Sedangkan pada kromium dan kuprum adalah 4s1. Ini pengecualian aja ya anak-anak. Jadi kalau di kromium itu tuh dia kulit terluarnya itu 4s1 gitu. Gitu juga di kuprum. Dia 4s1 juga gitu. Terus kalau di kromium ini nih di subkulit D ini kamarnya nih setengah penuh ya. Tapi kalau di kuprum dia penuh gitu di kulit D-nya itu. Nah, beda dengan atom-atom logam lainnya gitu di golongan transisi ini. Dia kulit terluarnya itu penuh semua gitu, 4s2 gitu ya. Gitu. Nah, kenapa si kromium sama si kuprum ini menyimpang? Itu ada alasannya gitu. Nah, seharusnya kan kalau konfigurasinya yang betul itu seperti ini ya. Jadi dia 4S2-nya itu terisi penuh semua, kemudian 3D4-nya itu cuma 4 kamar yang terisi gitu. Nah, ternyata kalau
posisi yang seperti ini tuh dia nggak stabil gitu. Ya, kenyataannya komposisinya itu adalah 4S1 dan 3D5 gitu. Nah, keadaan ini ketika si kamar D-nya itu terisi semua dan S-nya itu dia menyumbangkan 1 elektron ke D, terisi setengah penuh juga ya berarti. Nah, ini tuh keadaan yang paling stabil gitu dibanding dengan yang posisi pertama yang kamar D-nya berisi penuh tapi 3D kamar S-nya itu penuh dan 3D-nya itu ada 1 yang kosong. Ini nggak stabil gitu. Yang lebih stabil adalah yang dua-duanya terisi setengah penuh gitu. Ya, terus gitu juga untuk di CU. Kalau di CU itu dia juga sama ya. Dia itu tidak terisi penuh di kamar D-nya gitu. Sehingga si S ini dia menyumbangkan 1 elektron. Gitu ya. Sehingga semua kamarnya di D itu terisi penuh. Dan si S-nya ini terisi setengah penuh. Nah, ini keadaan yang lebih stabil gitu. Dibandingkan dengan kondisi yang awal. Gitu ya anak-anak. Nah, seperti kita lihat bahwa kamar D-nya ini di golongan transisi ini, dia ada yang terisi sebagian, kemudian ada yang terisi setengah penuh ya. Contohnya di CR dan MN ini setengah penuh. Kemudian ada yang penuh, contohnya di mana nih? Di CU ya, sama di ZN. Nah ini penuh gitu kamarnya. Oke, gitu ya. Jadi ciri-ciri di logam transisi, kulit D-nya itu tuh terisi, tapi ada yang penuh, setengah penuh, atau belum penuh gitu. Gitu ya. Nah, sifat pertama bersifat logam. Ya, paling keras itu adalah kromium dan telurium. Sorry, yang paling keras itu adalah vanadium. Vanadium ya, ini kan lebih keras. Terus ZN ini dia tidak lebih keras dari vanadium. Kemudian kromium dan telurium ini dia paling kecil kekerasannya gitu. Nah, terus punya sifat paramagnet, diamagnet, dan ferromagnet gitu. Nah, yang paramagnet itu seperti apa? Paramagnet itu artinya dia sedikit tertarik ke medan magnet ya. Ciri-cirinya ada minimal 1 elektron yang tidak berpasangan gitu. Untuk dia magnet, dia itu sama sekali nggak ngaruh kalau ada magnet ya. Jadi dia itu ditolak oleh magnet gitu ya. Karena tidak ada elektron yang berpasangan. Tapi kalau ferromagnet, dia tuh sangat kuat ditarik medan magnet gitu. Karena di ferromagnet ini tuh dia kondisinya itu setengah penuh, jadi ada 5 elektron yang mengisi gitu ya untuk yang ferromagnet ini. Nah, kita lihat nih contohnya yang mana yang paramagnet, mana yang diamagnet, dan ferromagnet. Nah, untuk yang paramagnet, minimal ada 1 elektron yang tidak berpasangan. Ya, berarti skandium nih, ini paramagnet. Ini juga titanium paramagnet. Vanadium juga paramagnet. Gitu. Nah, terus untuk yang ferromagnet itu sangat ditarik kuat gitu ya oleh medan magnet, yaitu ya kromium ini. Dia kan nih semuanya 3D-nya nih setengah penuh semua gitu ya. Keisi semua, tapi cuma setengah gitu. Nah, ini sangat kuat ditarik oleh magnet. Gitu juga untuk mangan. Ya, untuk mangan ini juga sama nih. Setengah penuh gitu. Semua kamarnya terisi penuh, tapi dia cuma setengah gitu. Ini sangat kuat ditarik oleh magnet gitu. Terus yang diamagnet yang seperti apa? Diamagnet itu yang kayak nih, kuprum atau tembaga sama si seng ini. Dia tuh
penuh gitu ya, berpasangan semua lagi. Ini juga penuh dan berpasangan semua lagi. Nah, ini sangat ditolak oleh magnet gitu. Jadi kalau ada magnet dia mental gitu ya. Gitu anak-anak. Nah, terus selanjutnya si transisi ini tuh dia membentuk ion berwarna karena subkulit 3D belum penuh, tapi ada yang tidak berwarna juga nih, gitu. Untuk subkulit 3D yang kosong atau penuh, gitu. Terus memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1, terus bisa bertindak sebagai katalis, memiliki titik leleh dan titik didih yang jauh lebih tinggi dibandingkan unsur golongan utama. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu si logam transisi ini bisa membentuk senyawa kompleks atau senyawa koordinasi gitu anak-anak. Nah, terus apa sih senyawa koordinasi? Senyawa koordinasi itu umumnya terdiri atas ion kompleks dan ion lawan. Nah, apa sih sebenarnya ion kompleks? Jadi, ion kompleks itu adalah ion yang mengandung kation logam pusat yang berikatan dengan satu atau lebih ion atau molekul yang namanya ligan gitu. Jadi ini atom pusatnya logam transisi ya. Dia si kobalt ini dan dia bermuatan positif makanya namanya kation. Kation logam pusat. Terus banyak nih senyawa yang mengikat ke dalam si kobalt itu, yaitu ada Cl, ada NH3 gitu ya, banyak nih. Nah, si NH3, si Cl ini bertindak sebagai ligan, gitu ya. Oke, jadi senyawa kompleks itu terdiri dari atom pusat dan ligan, gitu. Oke, jadi atom pusat itu apa? Adalah atom yang memiliki orbital-orbital kosong. Tadi ya di kulit D itu kan logam transisi itu dia punya orbital kosong gitu. Terus untuk ligan, ligan adalah molekul yang netral atau anion yang berikatan dengan atom pusat dengan jenis ikatannya adalah kovalen koordinasi gitu. Nah, syarat ligan itu adalah memiliki pasangan elektron bebas yang dapat digunakan untuk berikatan secara kovalen koordinasi. Gitu anak-anak ya. Boleh diingat lagi atau dibuka bukunya, apa itu sih sebenarnya ikatan kovalen koordinasi gitu ya. Beda kan dengan ikatan kovalen biasa dia tuh, si kovalen koordinasi ini. Gitu. Jadi syarat ligan adalah punya pasangan elektron bebas yang bisa digunakan untuk berikatan secara kovalen koordinasi gitu. Nah, senyawa koordinasi. Atom dalam suatu ligan yang terikat langsung dengan atom logam atau atom pusat disebut dengan atom donor gitu nih. Jadi H2O ini bisa bertindak sebagai ligan ya. Gitu juga untuk NH3 ini juga bisa bertindak sebagai ligan. Terus atom donornya tuh yang mana? Yaitu yang O ini nih, sama si N ini. Kenapa disebut atom donor? Karena itu dia mempunyai PeB yang bakal disumbangkan ke atom pusat gitu, atau berikatan dengan atom pusat gitu. Jadi atom donornya ini adalah yang N dan yang O yang memiliki PeB gitu. Terus bilangan koordinasi dalam suatu senyawa koordinasi adalah banyaknya atom donor di seputar atom logam pusat dalam ion kompleks gitu. Ya, jadi bilangan koordinasi ini tergantung dia sama berapa banyak atom yang didonorkan untuk berikatan gitu ya. Nah, bergantung pada banyaknya atom donor, ligan itu digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama ligan monodentat atau satu atom donor aja gitu. Jadi yang didonorkan PeB-nya cuma 1 gitu. Tapi kalau ligan bidentat itu ada 2 atom donor.
Contohnya etilen diamin gitu. Ini yang untuk satu atom donor contohnya nih ya, H2O, NH3, Cl-min gitu. Nah, terus untuk ligan polidentat itu lebih dari 2 atom donor. Contohnya EDTA ya, atau etilen diamin tetraasetat gitu. Nah, kita lihat gambarnya nih. Contohnya nih untuk ligan bidentat. Nih, senyawa ini nih NH2, CH2, CH2, NH2 ini punya 2 dentat gitu. Dentat itu tuh sebetulnya artinya itu adalah gigi ya. Jadi nih si ligan ini tuh punya 2 gigi gitu. Nah, makanya namanya bidentat. Si gigi ini dia tuh bakal ngegigit si atom pusat gitu. Nah, ini ya contohnya. Nah, 2 gigi ini atau 2 dentat ini dia tuh bakal ngegigit ke atom pusat gitu. Ini juga ligan bidentat ini dia ngegigit ke atom pusat ya. Jadi di sini ada 3 ligan gitu. Nah, atau bentuknya kayak gini kayak baling-baling kipas ya. Nah, terus ini untuk ligan polidentat. Ini giginya banyak kalau polidentat itu 3 atau lebih gitu ya. Jadi gigi yang untuk ngegigit atom pusatnya ini ada banyak gitu. Nah, ligan bidentat dan polidentat itu disebut juga dengan agen pengelat gitu. Boleh kalian googling ya, agen pengelat itu artinya apa sih? Sekilasnya agen ligan ini bisa atau kompleks menjadi stabil gitu. Jadi ini sebagai air gitu. Nah, contohnya ada air tercemar logam berat gitu ya. Logam timbal gitu misalnya kayak gini. Terus kalian pengen ngambil nih, nyaring si logam timbalnya itu biar airnya tuh jadi nggak tercemar lagi. Caranya ya dikasih ligan gitu. Nanti kan si logam beratnya itu dia bakal membentuk senyawa koordinasi dengan ligan ini dan dia stabil ya. Jadi logam-logam beratnya ini bisa disaring gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa ligan yang lazim seperti amonia, karbon monoksida. Amonia nih berapa dentatnya kira-kira? Monodentat ya, soalnya ini giginya cuma 1 gitu. Oke. Terus untuk yang ligan bidentat apa nih? Etilen diamin yang tadi ya, NH2, CH2, CH2, NH2. Ini ada giginya ada 2. Terus yang polidentat contohnya apa? EDTA nih. Etilen diamin tetraasetat ya. Ini giginya banyak nih, di O-nya aja ada 2. Ini ada 2. Ini banyak gigi kalau si EDTA nih. Gitu. Oke. Nah, ini ke bawahnya sih tentang tata nama senyawa kompleks. Tapi kan itu udah ada di video yang lain ya, anak-anak. Jadi harusnya sih ini ditonton dahulu yang video pendahuluan ini, baru ke tata nama senyawa kompleks gitu. Oke, mudah-mudahan kalian bisa paham. Nanti besok kita bahas deh di kelas ya. Tapi tolong yang ini sebaiknya dirangkum dulu ya anak-anak, biar kalian itu udah ada gambaran gitu. Nanti di kelas bahas apa. Oke, makasih anak-anak. Dadah. Assalamualaikum.